Kita percaya bahwa akan ada pemulihan yang terjadi atas hidup kami. Terlebih lagi ketika kami dilawat oleh firman Tuhan. Sejujurnya kami sangat haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu yang mampu mengenyangkan, menghilangkan dahaga itu, secara khusus kerohanian kami, untuk kami dapat berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini, pakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba mau, dan sesungguhnya hamba tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara online. Kiranya Tuhan tilik hati dan pikiran setiap kami. Berikan kami konsentrasi yang sungguh-sungguh untuk kami menikmati dan menerima lawatan Tuhan oleh firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Saya yakin bahwa kita semua ada dalam pengeliharannya Tuhan, ya. Dan di tengah-tengah situasi saat ini pun Tuhan masih memelihara saudara dan saya. Benar atau betul? Benar ya, benar dan betul. Beberapa minggu ini kita berbicara mengenai jangan takut, jangan khawatir, percaya namun tidak melihat walaupun tidak melihat. Saudara, tema yang diberikan dalam bulan ini sesungguhnya untuk memberikan kita kembali pemahaman yang clear, yang jelas, bahwa kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidupnya. Dia Allah yang sama, Allah bangsa Israel ini Allah yang sama, Allah yang saudara dan saya sembah saat ini. Berarti ketika kita memahami Allah yang besar ini, kita sudah paham bahwa Ia tidak akan tinggalkan kita. Ada satu ilustrasi film ya, yang mungkin kita bisa saksikan. Bisa? Oh ya, tolong suaranya. Nah ini bahasa Korea. Hanya Kasistus yang bisa terjemahkan. Bukan seorang, seekor.
Haleluya. Saudara sudah paham? Berarti saya sudah selesai untuk berkhotbah ya. Karena saudara sudah paham akan film ini ya. Saudara, seringkali kita menghadapi hal yang sama seperti anak beruang ini. Kita merasa takut, lari, ya ibaratnya tadi apa itu namanya? Kucing apa itu? Kucing hutan kah, harimau kah, singa kah ya? Itu bisa diibaratkan iblis yang suka mengintimidasi kehidupan kita. Kadang kita lari, takut. Tetapi kita punya Bapa yang jauh lebih besar dan lebih menjaga kita anak-anaknya. Sebagaimana tema di pagi ini yang diberikan kepada saya, mengapa Anda harus takut? Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Mengapa saya harus takut? Kita buka firman Tuhan, 1 ayat saja. Yesaya Yesaya pasal 41 ayat 10. Saya akan baca buat kita sekalian. Yesaya pasal 41 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berbahagia sih kita baca firman Tuhan. Terlebih berbahagia setiap kita yang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jikalau kita berbicara tentang takut, tentu saja itu suatu hal yang alamiah. Semua orang pasti akan mengalami hal demikian. Semua orang pasti akan mengalami ketakutan. Ya, tadi sudah disaksikan bagaimana perasaan takut itu ketika memulai sebuah pelayanan misi yang pertama. Jangan-jangan, jangan-jangan kalau saya ke tempat yang cukup panas, takut kulit saya terbakar. Waduh, saya nanti kalau perjalanan ke sana udah nggak cantik lagi, sudah tidak ganteng lagi. Pulang dari satu ladang pelayanan yang baru, mungkin saya kena gatal-gatal. Waduh, takut. Rasa takut ini sudah dibangun lebih dahulu. Sudah ada kerangkanya dalam diri kita, dalam pikiran kita, yang membuat kita tidak bisa maju. Mengapa Anda harus takut? Wah, ini kalau dikatakan atau ditanya ke saya, Bapak seorang hamba Tuhan sebagai seorang gembala, pernah nggak merasa takut? Takut apa dulu gitu ya? Saya nggak pernah takut sama orang yang kerasukan gitu. Ya, karena banyak orang-orang yang takut berhadapan dengan orang yang kerasukan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, takut sebenarnya satu kata yang sering kali membuat sendi-sendi hidup kita ini merasa lemah, merasa bergetar, bahkan membuat kita tidak berdaya. Tentu dalam hidup kita Bapak Ibu pernah terjadi yang namanya ketakutan yang begitu luar biasa. Misalnya ada bencana-bencana dalam hidup atau yang menimpa kehidupan kita. Entah bencana apapun itu, pasti responnya adalah takut. Responnya adalah ketakutan.
Kalau kita membuka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut ini berbicara merasa gentar, merasa ada satu kengerian yang besar dalam hidupnya. Ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan suatu bencana yang besar. Setidaknya ada 4, kalau kita lihat ya, ada 4 kategori rasa takut itu. Yang tentu saja ini sering terjadi atau sering menimpa setiap kehidupan kita. Entah orang tidak percaya, entah orang percaya. Nanti kita akan lihat perbedaannya antara orang yang tidak percaya kepada Kristus dan orang yang percaya kepada Kristus. Kita perhatikan takut. Tadi saya katakan ada 4. Yang pertama adalah takut pada kejadian interpersonal. Apa itu? Misalnya, ketika kita sedang bekerja, kita sedang melakukan pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab, atau mungkin ketika kita sedang melayani, takut yang dimaksud secara interpersonal ini adalah takut dikritik. Ya, takut dikritik. Saya tidak tahu saudara di sini apakah orang-orang yang siap untuk dikritikkan begitu. Bukan dikritik ya. Saya nggak mampu dikritik. Tahu dikritik? Gitu ya. Bisa menari begitu. Takut untuk dikritik. Nah, ini takut secara interpersonal, saudara. Lalu takut ditolak. Belum apa-apa, waduh jangan-jangan saya ditolak. Waduh, saya mau mengungkapkan perasaan saya nih ke si A. Ya apa ya? Diterima atau tidak ya cintaku? Ketika saya melamar pekerjaan, aduh, jangan-jangan saya gak diterima nih. Aduh, jangan-jangan proposal saya gak diterima nih, gak sesuai dengan apa yang dosen mau. Aduh, semuanya ada. Takut ditolak. Takut terjadinya konflik. Takut juga diserang oleh orang lain. Ini interpersonal. Lalu ada takut karena permasalahan eksistensial. Apa saja itu? Takut pada kematian. Ya, pada kematian. Saudara, kalau kita bicara tentang mati atau kematian, saya yakin semua orang pasti merasakan apa ya, ngeri-ngeri sedap begitu ya. Aduh, kalau saya mati ini gimana? Duka sedikit sudah, aduh jangan-jangan saya mati besok. Sakit gigi sedikit, aduh ini kita begigi soal jadi mati sudah. Kadang-kadang ada juga yang bilang, aduh mati sudah, padahal belum mati. Takut pada kematian. Ada juga takut secara eksistensial ini, takut melihat darah. Ya, istri saya nih kalau lihat darah, waduh, ya takut. Kecuali darah nyamuk gitu ya. Karena di kamar kami juga penuh nyamuk. Dan juga takut terhadap sakit penyakit. Saya yakin saudara kalau sakit pasti saudara, ya, saudara pasti berpikir, aduh jangan sampai saya sakit lah. Ya, jangan sampai saya sakit. Karena pasti ada. Jangan sampai saya. Ada juga saudara takut pada hewan. Ya, takut pada binatang. Dulu waktu saya kecil saya takut sama anjing. Saya takut dengan anjing gitu ya. Tapi sudah besar saya berani dengan anjing. Apalagi makan daging anjing. Lalu dibilang,
dikritik langsung, tidak boleh ya itu. Ya, takut pada binatang. Misalnya takut pada binatang buas, pada berbagai jenis serangga, ular. Ya, saya nggak tahu saudara takut sama reptil atau tidak. Siapa yang berani ketemu ular? Bagus ya ularnya. Ada yang berani? Atau gini deh, ulat bulu. Waktu saudara lihat ulat bulu, ya, ini cantik banget ulatnya itu ya. Kalau saudara ambil, saudara taruh di tangan, keren. Ini loh ulat bulu gitu. Ada yang begitu? Andre mungkin ada tuh, Andre berani ya? Oh, dia langsung ulat bulu. Ya pernah coba, saudara lihat ulat bulu di pohon tuh yang ada warna hitam, kuning, udah. Jangankan lihat, membayangkan saja sudah apa? Apalagi saudara ambil, taruh di tangan. Mama, ini loh ulatnya cantik banget ya. Saudara mungkin ketemu ulat bulu karena rasa takut saudara injek, udah saudara injek, saudara maki-maki lagi. Mati gitu. Itu karena apa saudara lakukan itu? Karena rasa takut. Padahal saudara besar gitu ya, dengan ulat bulu. Tapi itu alamiah saudara. Ya, takut pada jenis reptil. Ya, ketika Anda bertemu dengan seekor ular kobra. Ya kalau yang di TV-TV itu ya sudahlah, itu memang sudah disetting juga lah. Lalu saudara bertemu dengan buaya. Ya kalau Pak Dama ketemu buaya, ya karena buaya sudah mati. Ya, kalau buaya masih hidup lebih Pak Dama ya. Tapi mulutnya diikat ya. Iya, kalau mulutnya dibuka, Pak Dama nggak jadi orang. Jadi setengah orang begitu. Ya, jadi takut pada reptil. Ada juga yang takut, ya takut yang berhubungan dengan tempat. Ya takut pada ketinggian, fobia. Ya kalau naik pesawat nih, saudara, kalau kita dapat apa turbulensi ya, langsung pasti saudara, darah Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kalau Pak Dama kemarin bilang, saya berdoa begini Pak, ya Tuhan, makanya doa dia lebih lama daripada saya ketika di pesawat. Saya bilang orang berdoa untuk tidur, tapi saya tahu doa dia itu kan rasa takut dia. Dan ketika dia berdoa dengan rasa takut itu, akhirnya dia menyerahkan kepada Tuhan. Akhirnya dia tidak takut lagi. Tapi waktu saya jujur saja, saya lihat, masih awan hitam. Masih awannya masih. Kapan turun gitu ya. Apalagi kami kemarin di pesawat itu berlima, duduk paling belakang, terasa sekali. Tapi puji Tuhan, Pak Dama saya lihat dia tenang, karena di sampingnya ada perempuan. Karena dia pintar gitu. Jadi di tengah-tengah dia bicara dengan perempuan itu. Ya katanya apa-apa sambil penginjilan. Ya. Takut pada ketinggian, biasanya gitu ya, kita naik ke tempat tinggi, gedung tinggi, lihat ke bawah, ngilu ya. Betul ya? Ya, nanti Pak Desmond dan Bu Lila akan naik pesawat juga ya. Ya, semoga tidak takut ya. Tapi kalau berdua mah aman. Ku pegang tanganmu, gitu ya. Sambil bernyanyi aja Pak nanti Pak di pesawat. Pasti tiba Pak. Saya dulu kalau dibilang waktu saya pergi ke Papua di teman memang guyon gitu ya. Bro, naik pesawat apa? Nah, saya ke Nabire ini dari Ambon. Saya transit di Bandara Patimura, lalu saya naik pesawat ATR. Waduh, saya bayangkan ATR dari Kuala Namu ke Nia saya 1 jam itu udah terasa sekali. Apalagi dari Ambon ke Nabire yang berjam-jam. Lalu bilang begini, makanya bro, kalau bro beli tiket naik, harus tahu beli tiket turunnya di mana. Bro udah beli tiket turun belum? Iya juga ya. Jangan-jangan saya turun di laut kan begitu. Wah, jangan-jangan saya turun gak di tempat. Benar. Walaupun dia bercanda gitu. Saya bilang, ini orang bikin saya takut saja. Ya, tapi dia bilang,
Oh, ini hamba Tuhan, kok takut kah? Ah, ini manusia. Saya bukan roh yang sedang bergentayangan gitu. Naluri atau alamiah ya. Itu alamiah seorang manusia. Mengalami rasa takut. Takut pada tempat tertutup, tempat gelap. Kalau saya pernah lihat di satu film itu, dia mau nyalakan lampu atau matikan lampu, dia lari. Matikan lari. Masuk kamar pun dia tutup dia punya kepala. Saya nggak tahu di sini ada yang takut dalam kegelapan atau tidak. Ketika ditinggal sendiri, rumah kosong, tidak ada orang, semuanya pergi, lalu mati lampu, sendiri di rumah. Pasti saudara nyalakan lilin dan nyanyi, dalam nama Yesus, gitu ya. Benar ya? Tapi di sini enggak ya, semuanya pemberani semua. Amin. Aminnya enggak ada gini ya. Takut melakukan perjalanan sendirian. Nah, kemarin teman-teman ya, tim mereka berjalan bersama-sama dengan saya. Ya, kan nggak mungkin mereka berpikir ini Pak Gembala mencelakakan kami, kan gitu kan? Tidak mungkin dong. Memang kemarin waktu kami pergi ke desa yang namanya desa, ini bahasa Jepang ya, desa Sumelemele. Ya, kami berangkat dengan penuh antusias dan semangat. Walaupun orang bilang gini, Pak, itu desa itu, kampung itu banyak perampoknya. Dalam nama Yesus semuanya aman. Saya bilang, Pak Guru Jildama, benar gak? Enggak Pak, di sana itu penuh kasih gitu. Wah, luar biasa. Dikuatkan lagi kan. Kami berangkat dengan penuh sukacita. Sampai kami lihat, jalannya bagus, memang benar. Temannya bilang, enggak kok bro, jalannya bagus di sana, tenang aja. Pokoknya ternyata Pak Dama di-prank sama temannya. Ini yang suka nge-prank ini bahaya dia. Jangan suka nge-prank sahabatmu. Ya, memang pertama jalannya bagus, aspal. Sampai di berapa titik sudah aspul sudah. Benar. Mau nanjak sedikit, mobil mundur ke belakang. Mundur lagi, maju lagi, mundur lagi ke belakang. Saya bilang, dalam nama Yesus, ini driver handal ini, gila. Makin dizigzag yang belakang lompat-lompat. Tidak apa-apa, yang penting sampai. Gelombang pertama terlalui. Masuk gelombang kedua. Pada takut, enggak Pak. Tapi mukanya udah berubah. Kita pulang aja yuk. Saya turun karena udah gerimis. Saya lihat jalan. Waduh, gak bisa ini. Lihat ban mobil sudah botak semua. Waduh, gimana ini? Saya berpikir kasihan padamu. Sudah 6 tahun mau 7 tahun gak pulang. Masa sudah di pertengahan kita pulang? Mundur lagi gitu. Tidak. Tapi bilang, gak usah lah, kita pulang aja. Gak usah. Lalu saya ketemu ada seorang PNS pakai bahasa daerah gitu ya. Entah dia kuatkan Pak Dama, sih nggak ngerti bahasa rohnya gitu ya. Tapi bisa kok, bisa, tapi dia tinggal kami pergi gitu. Tinggalkan kita, dia bilang bisa. Akhirnya saya lihat, saya turun lagi. Kata Pak Dama, bisa kok Pak, bisa. Oke. Mobil ini sudah nggak bisa mundur karena ban udah botak, karena jalannya sudah lumpur Pak, batu-batu. Tapi sudah, mereka bilang, jangan Pak, ini bahaya. Karena kenapa? Kalau kami terus, kalau nggak bisa, karena sudah jurang. Karena kalau sudah maju, mundur itu pasti masuk jurang. Saya masuk, saya coba, masuk. Wah, gelombang kedua terlampau. Dalam nama Yesus, aku tidak takut tuh. Bersama Yesus, gua nyanyi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Dalam nama Yesus, senang. Level ketiga, saya berhenti.
Saya lihat jalan, tidak nggak bisa. Tapi saya juga bilang, mau pulang jalan juga rusak. Akhirnya saya bilang pada Damang, Anda ini orang lokal pakai bahasa daerah, ngomong, ayo cepet. Samping saya kan supir, bos di samping. Bos ngomong, bos kan orang lokal gitu. Akhirnya saya buka jendela, ya puji Tuhan ya, Ibu Meske, dia menyampaikan, ada yang bisa bantu kami enggak? Boleh naik motor saja. Kan saya terus jadi gitu. Naik motor saja. Nggak apa-apa, ada motor nggak di sini? Kami naik motor aja. Dia nggak tahu kalau Medan itu sejauh. Memangnya dari sini sampai ke Jembawan gitu. Akhirnya kami turun, puji Tuhan, kami dapat orang damai di situ. Jadi benar saudara, nggak ada orang damai. Ya, orang damai yang Tuhan kirimkan buat kami. Wah, saya puji-puji drivernya. Oh, abang ini hebat, oh. Sampai walaupun hati ini, aduh, mobil ban botak, puji Tuhan ya. Sampailah, walaupun jalannya sudahlah, pokoknya nggak terbayangkan lah itu. Saya mungkin mau ke tempat Pak Dama, udah berpikir nanti naik motor saja. Lalu sampailah di tempat. Di mana rumahnya Pak Dama? Saya pikir mobil bisa masuk, nggak bisa masuk. Kami harus berhenti dulu di pinggir jalan dan harus jalan kaki. Berapa kilo Pak? 2 kilo Pak ya? 2 kilo. Ya. Nyanyi lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Oh jalan ya. Ya. Ada yang turun, ya puji Tuhan ya. Mereka berdua sih ya. Tetap saya biar aja mereka rasakan dan nikmati. Bilang lagi ke saya, ada jalan nanjak, masih jauh, sudah dekatnya Pak Dama kan beda dengan dekatnya kita kan begitu. Pokoknya bilang sudah dekat pokoknya. Dekat itu masih 1 kilo. Oh, puji Tuhan. Akhirnya sampailah, ya. Oh, jalannya luar biasa, licin, berlumut, wah, sampai di tempatnya Pak Dama. Sukacita. Takut tadi itu sudah hilang. Yang ada sukacita. Ya, kami dijamu. Waduh, pokoknya ada dikasih makan sirip pinang gitu ya. Tapi jadi makan ya. Seharusnya makan sirip pinang. Itu juga rasa takut juga, pokoknya jangan bibir saya semakin merah gitu. Pulang dari tempat Pak Dama nggak berhenti dari sampai di sini. Harus turun dengan jalan yang licin. Lalu ada yang merasa bahwa wah aman semua pakai sendal jepit. Akhirnya bergumul lagi saudara. Dan ada pahlawan lagi untuk menghilangkan rasa takutnya. Ya, Ibu Meske. Aman, kata Pak Dama. Saya akan bantu. Pak Dama buka kaos kaki. Dia buka sepatu dan kaos kaki. Dia berikan kepada Ibu Meske. Walaupun ya nano-nano lah itu ya. Tapi berjalan. Wah, saya lihat mereka, waduh kasihan juga ya. Akhirnya saya bilang, kalau kalian turun biar hilangkan rasa takut biar gak jatuh, turunnya begini. Mereka ikuti saya. Berarti saya gembala yang baik. Mereka ikut begitu sambil pegang tas. Oh haleluya, saya bilang. Puji Tuhan. Rasa takut tidak hilang. Wah, yang di belakang saya bilang kamu punya Tuhan yang hebat kok takut ada gembala yang agung mati masuk surga. Tapi nggak seperti itu juga lah, ya kan? Pulang dia pegang belakang itu, belakang saya pas pegang. Oh, ya sudahlah. Puji Tuhan saudara, rasa takutnya sudah berakhir. Pulang sampai di rumah, sampai ke Nias Barat pun dia ngalami itu. Sampai saya bilang, apa yang kamu takutkan? Walaupun berapa harga, ya, karena beberapa kali kami di sana pun mengalami gempa bumi, ya, berapa kali gempa. Orang bilang Nias itu sering mengalami gempa, yaitu mereka bilang begitu, kita kan nggak pernah itu 1 hari bisa 2-3 kali kan begitu bergetar gitu.
Tapi tidak apa-apa. Saudara, yang saya mau sampaikan apa saudara, bahwa jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Ini satu pernyataan, bukan perkataan saja. Tapi satu pernyataan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ini sebuah janji. Untuk apa saudara? Untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi melekat dengan Dia. Tadi kalau saya katakan kata-kata takut, itu manusiawi, benar. Namun yang paling penting adalah kita tidak perlu takut. Kita harus membuang rasa takut itu karena apa? Karena yang mengatakan hal ini adalah Tuhan sendiri. Kalau tadi kita lihat ilustrasi video saudara, seekor anak beruang, seakan-akan dia yang menghalau macan tersebut. Tetapi tidak. Di belakang daripada anak ini ada papanya. Ada bapaknya yang jauh lebih besar yang menolong dia. Seakan-akan kita merasa bahwa kita mampu melakukan segalanya. Tetapi perhatikan bahwa kita punya Allah yang lebih hebat, Allah yang lebih besar dari rasa takut kita. Ada orang yang pernah, bahkan yang berkata, bahkan yang menghitung bahwa selain ayat yang jangan takut atau kata jangan takut dalam Alkitab, ada kurang lebih sekitar 364 perkataan jangan takut. Satu tahun berapa hari? 365 ya. Berarti 364 perkataan jangan takut. Kalau Alkitab katakan segala sesuatu yang disampaikan secara berulang-ulang ini sangat penting. Kalau di dalam Alkitab saja ada kurang lebih 364 perkataan jangan takut, dalam satu tahun ada 365 hari, berarti setiap hari, mau itu setiap detik, setiap waktu, setiap jam, Tuhan ingin agar saudara dan saya ini tidak takut. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita nggak pernah tahu kapan hidup kita ini berhenti. Saya tidak tahu kapan saya berhenti, kapan saya selesai. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus siap menghadapi segalanya. Mungkin besok, mungkin setelah turun dari sini saya selesai. Apakah itu menjadi satu ketakutan? Kematian menjadi satu ketakutan? Tidak. Karena di dalam kekristenan, orang yang percaya kepada Kristus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi, tentu tidak boleh takut. Karena apa? Karena dia sudah menjamin hidup saudara. Jadi 364 perkataan ini saudara, jangan takut, ini membuktikan atau mengajak setiap saudara dan saya ini untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Harus bersyukur. Jangan takut saudara nggak punya uang. Jangan takut saudara nggak punya nggak punya apa lagi ya? Nggak punya pasangan. Jangan takut saudara nggak punya apa? Nggak punya apa? Ya pokoknya nggak punya itulah ya. Jangan pernah takut saudara. Kita punya Allah yang hebat. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Minggu lalu kita juga sudah bicara tentang siapa itu Thomas. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia seperti itu? Apakah kita mau seperti beliau? Seperti Thomas? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sekali lagi, jangan takut akan hari esok. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dia Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan.
Dia juga Allah yang menyertai saudara keluar dari setiap persoalan hidupmu. Dia yang membantu saudara keluar dari persoalan-persoalan yang kau hadapi, baik dalam studimu, pekerjaanmu, pelayananmu, ekonomimu, rumah tanggamu. Dia sanggup melakukan segalanya. Pertanyaannya, kalau kita tahu dia sanggup melakukan segalanya, apakah kita percaya bahwa dia sanggup melakukannya? Kita harus paham bahwa kata "aku menyertai engkau" ini memiliki makna yang sangat dalam. Bukan hanya sekedar saya menyertai kalian sampai ke tempat tujuan. Saya menyertai kalian selama ada di Nias. Saya menyertai kalian selama kita melayani di sana. Enggak sebatas itu. Tetapi kata penyertaan Tuhan ini sifatnya kekal, saudara, sampai kepada akhir zaman. Berarti dari saat ini, sekarang, esok, selama-lamanya, dia Allah yang konsisten, Allah yang tetap konsisten dengan apa yang dia katakan. Kalau dia katakan, aku menyertai kamu, sampai kapanpun ia menyertai saudara. Lalu buat apa kita takut? Kita harus paham bahwa kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun kondisi keluargamu, persoalan keluargamu, sebesar apapun masalah hidupmu, ingat baik-baik, engkau nggak perlu takut, engkau nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan jauh lebih besar dari semua masalahmu. Nggak perlu khawatir, saudara. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 mungkin kita merasa khawatir, merasa gelisah, takut. Saudara, kematian paling banyak itu karena rasa takut. Saudara semakin takut, imun saudara semakin turun. Tetapi perbedaan kita adalah ketika kita mengalami hal demikian, satu kuncinya, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Memuji Tuhan setiap hari. Saya berbicara bukan karena ini Pak Pendeta selalu ngomong saya di depan, tidak. Saya pernah mengalami hal itu. Dalam ladang pelayanan saya juga pernah merasa takut. Saya pergi ke berapa provinsi, berapa pulau juga merasa takut. Masuk hutan, keluar hutan juga merasa takut. Tetapi saudara, ketika saya percaya bahwa Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengirim, kenapa saya harus takut? Tuhan yang mengirim saya ke satu tempat, dan saya yakin Tuhan pula yang akan bertanggung jawab. Saya tinggalkan keluarga pun, saya yakin Tuhan pelihara. Jadi kenapa harus takut? Karena saya percaya saya punya Allah yang hebat, Allah yang lebih besar daripada ketakutan saya, Allah yang lebih besar di dalam setiap persoalan yang saya miliki. Saudara nggak perlu takut akan masa depanmu. Sudahlah, Tuhan sudah atur hidupmu dengan baik, asalkan engkau melekat dengan Dia, asalkan engkau mencari akan hadiratnya Tuhan. Amin. Saudara nggak perlu khawatir, aduh jangan-jangan saya nggak bisa bayar uang kuliah. Saudara, uang kuliah itu kecil. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mendukung saudara. Masa depanmu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sekali lagi saudara, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan itu. Jadi mengapa kita harus takut? Yesaya pasal 43 ayat 5 dikatakan, janganlah takut, sebab apa dikatakan? Aku ini menyertai engkau. Wah, ini juga sama ya. Lalu aku akan mendatangkan anak cucu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Kalau kita perhatikan
bahwa bangsa Israel, saudara, pada waktu itu atau pada kala itu mereka sedang berada di Babel. Mereka di Babel sebagai bangsa tawanan. Ya, kalau bangsa tawanan ini bangsa yang namanya ditawan, ya. Ditawan untuk menjadi budak. Itu tentu tidak menyenangkan. Kita dijadikan budak rasanya gimana, Bi? Ditawan, tidak bisa kemana-mana. Seakan-akan rasanya mau mati. Namanya tawanan. Tentu hidup mereka, hidup bangsa ini, saudara, ada dalam bayang-bayang ketakutan. Ketakutan bukan sekedar takut, nggak begitu. Tapi takut yang begitu mencekam sekali. Karena apa, saudara? Karena memang sewaktu-waktu bisa saja hidup mereka berakhir di tangan para prajurit Babel. Bisa saja, namanya tawanan. Sewaktu-waktu bisa mati, saudara. Sewaktu-waktu bisa dihabisi. Dalam situasi, dalam kondisi hidup yang penuh ketakutan itulah, maka apa, saudara? Maka firman Tuhan ini datang kepada Yesaya, kepada orang muda ini, di mana Tuhan ingin dan meminta Yesaya untuk menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Pertanyaan yang sangat penting dalam hidup kita, apa yang menjamin hidup kita sehingga kita tidak perlu takut? Siapa yang berani menjamin? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, maka alasan yang paling kuat adalah bahwa kita tidak perlu takut dalam hidup. Ada Tuhan bersama-sama denganmu. Atau disingkat Tuberta, Tuhan beserta kita. Masih ada Tuhan. Kalau saya pernah sampaikan, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Untuk apa saya takut? Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan ada bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan ada bersama-sama dengan dia yang percaya, yang bergantung sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jika kita melihat Yesaya ada dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan apa? Penyertaan Tuhan, terkait dengan perkataan Tuhan. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Tentu saja kalau kita baca, ini merupakan sebuah jaminan. Jaminan Tuhan bagi umatnya, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jaminan di mana Allah menyertai dia, menyertai bangsa Israel. Di awal saya katakan, jikalau Tuhan bangsa Israel, Dia menyertai bangsa Israel keluar tanah perbudakan, Dia juga Allah yang sama menyertai saudara keluar dari persoalan itu. Jangan takut. Sebenarnya ini merupakan satu pernyataan, peneguhan atau meneguhkan hidup kita. Satu perkataan yang mendamaikan, satu perkataan yang membuat hati ini saudara sejuk, membuat satu inspirasi yang baik untuk kita berani maju, memberikan satu motivasi untuk kita berani maju menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya persoalan hidup? Siapa di antara saudara yang tidak memiliki persoalan? Mungkin dalam satu hari rasa takut itu jauh lebih banyak dibandingkan rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Saudara, yang Tuhan inginkan ketika kita percaya, kita mengenal Dia secara baik dan benar, maka tidak ada satu alasan pun untuk kita merasa takut dan khawatir akan hari esok. Kita tidak perlu takut akan apapun juga. Tapi saudara jangan konyol gitu ya. Tiba-tiba saudara pergi ke tengah-tengah jalan tol, saudara bilang, saya tidak takut, tabrak saja. Itu tafsiran yang nggak benar ya.
Nah begitu juga. Jangan takut, ini satu bukti atau satu perkataan, satu peneguhan untuk saudara berani dan harus maju lebih lagi ke depan. Saudara jangan lupa di dalam Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Kalau dia berjanji kepada saudara dan saya, ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, berarti apa? Berarti hidupmu ada dalam pimpinan Tuhan. Tuhan sudah mengatur hidupmu, sudah merancang hidupmu sedemikian rupa. Saudara, Tuhan beserta kita. Tuhanlah yang memimpin kehidupan saudara dan saya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yang kedua, janganlah bimbang. Tahu bimbang? Tahu bimbang? Jangan ragu. Jangan bimbang. Berarti yang Tuhan mau, ayo, kamu harus berani maju. Gagal itu urusan nanti. Yang penting maju dulu. Harus dibuang dulu itu rasa takut. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yang pertama dikatakan, sebab aku menyertai engkau. Sebelumnya janganlah takut. Yang kedua diminta jangan bimbang, jangan ragu. Maju terus, kan begitu ya. Aku akan meneguhkan, wah ini, aku akan memberikan kepadamu kekuatan itu. Aku akan memberikan kepadamu keteguhan itu. Dan dikatakan apa? Sebab aku ini apa? Allahmu. Aku, atau dikatakan bahkan akan menolong engkau. Dia sanggup melakukan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, bahwa Tuhan senantiasa ada buat hidup saudara. Oleh sebab itu, kenapa saya katakan pada saudara, siapa yang tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan? Tentu semua pasti pernah mengalami hal itu. Namun yang Tuhan inginkan pagi ini saudara, kita belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel hidup dalam perbudakan itu bukan waktu yang cukup sebentar. Mereka hidup dalam perbudakan itu cukup lama, saudara. Bahkan Tuhan membawa mereka keliling berputar-putar itu cukup lama. Yang harusnya sebenarnya itu enggak sampai sekian puluh tahun. Hanya mungkin bisa kalau saya pergi ke Israel, dari Mesir ke Israel, dekat itu, naik bis cuma 2 malam aja. Tapi ketika saya perhatikan, kok bisa ya? Mereka dibawa putar. Lalu saya mulai merenungkan, ternyata Tuhan sedang mengajarkan bangsa ini untuk berharap sepenuhnya kepada Dia. Tuhan sedang mengajarkan bangsa ini untuk kamu tidak perlu takut. Tuhan kasih begitu banyak ujian itu. Diserang oleh bangsa Filistin, diserang oleh orang-orang Amalek, diserang, waduh. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Lalu pertanyaannya, sekali lagi, apa yang harus kita takutkan? Mengapa Anda harus takut? Sebentar lagi Pak Desmond dan Bu Lila juga akan membangun sebuah rumah tangga, ya. Namanya rumah tangga. Harus ada tangga. Harus, siapa pernah bilang ke saya? Oh lihat, dia ngajar, dia guru saya kemarin. Pak, kalau kita membangun rumah tangga itu kan, kita itu harus naik tangga. Oh benar juga. Iya Pak, itu berarti kita harus naik level. Pak, setuju saya. Saudara, membangun rumah tangga itu berarti Anda harus naik level.
level pertama, level kedua, level ketiga, dan seterusnya. Pak Desmond dan Bu Linduril, apakah engkau sudah siap? Wah, jadi sayang akan ya. Nanti ditunggu di tanggal 2, tanggal 7 ya. Saudara, ini mungkin mereka juga sebagai hamba Tuhan ada rasa takut. Tetapi pagi ini firman Tuhan meneguhkan secara khusus buat 2 hamba Tuhan yang akan dipersatukan di bulan depan. Saudara senang toh? Jangan sedih ya mereka menikah ya. Ya, jadi saudara pasti gini, adakah yang keberatan apabila Pak Desmond menikah dengan saya keberatan? Jangan takut saudara, Tuhan sudah siapkan buat saudara yang terbaik. Gitu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Saya tidak akan berpanjang-panjang lebar kali tinggi ya. Saya mau bilang kepada saudara tadi, situasi apapun yang menimpa hidup saudara, masih ada Yesus jawabannya. Dia sanggup melakukan apapun buat hidupmu. Dia sanggup memberikan yang terbaik buat hidupmu. Saya sebagai hamba Tuhan pun punya pergumulan. Saya dan istri saya pun punya pergumulan. Kadang kalau itu sudah sampai di telinga saya, aduh kenapa ya Tuhan. Tetapi saya mau bilang, saya harus teguhkan istri saya pun. Jangan kita takut. Kenapa kamu harus takut? Kita masih punya Yesus. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Bersukacita saja. Saudara yang saya yakin semua saudara tinggalkan kampung halaman. Tidak ada yang tidak tinggalkan kampung halaman. Apakah ketika saudara tinggalkan kampung halaman ke tempat ini, saudara dengan rasa takutmu datang ke tempat ini? Tentu tidak. Walaupun waktu datang dari Sumba, kakak tingkat mungkin bilang, ayo di sana begini. Tapi karena apa? Karena kita dengar orang yang berbicara kepada kita, kita tidak takut. Sampai di tempat ini, apakah saudara Tuhan tinggalkan? Tidak. Yang datang dari daerah ke tempat ini awalnya ya lurus, sekarang sudah berbentuk. Ngerti maksud saya? Hanya Reni yang sulit. Tapi saudara ingat bahwa Tuhan yang sama, dialah Tuhan yang menyertai hidup. Tuhan yang memimpin langkah hidup. Masa depan saudara ada dalam tangan Tuhan. Jangan takut. Jadi tidak ada lagi perkataan yang timbul dalam hidup ini. Saya takut, saya takut, saya takut. Tidak. Yang ada adalah saya punya Yesus yang jauh lebih besar daripada rasa takut saya. Kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan. Kami sudah dilawat oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk jangan takut. Mengapa kami harus takut? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mungkin itu juga membuat kami takut. Namun Tuhan mengajarkan kami untuk kami percaya 100% kepada Tuhan. Kami tidak akan membagi perasaan ini kepada hal yang lain. Kami hanya ingin fokus kepada Tuhan saja. Janji-Mu ya dan amin. Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Hamba sudah berhenti berbicara di pagi ini. Namun hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara atas hidup kami. Sebentar kami akan duduk bersama-sama, duduk semeja dengan Tuhan. Kami akan bersama-sama
kembali merenungkan makna pengorbanan-Mu di sana. Kasih-Mu yang sungguh besar atas hidup kami, yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah melalui perjamuan kudus yang akan kami laksanakan sebentar lagi, kami boleh menerima lawatan Tuhan yang hebat, dan kami boleh sungguh-sungguh kembali merenungkan arti hidup kami yang sebenarnya, bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak berarti. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.